Kita mulai ya. Suara saya sudah cukup keras atau masih kurang keras? Cukup keras, Pak. Sudah cukup keras, Pak. Oke, silakan nyalakan kameranya, teman-teman. Ini nggak ada yang nyalakan kamera lagi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di perkuliahan media komunikasi pertemuan kedua. Mohon maaf kemarin 1 minggu kemarin agak lumayan hektik gitu ya. Banyak tugas dari kampus sehingga buat perkuliahan kita terdelay 1 minggu untuk startnya. Nah, sebelum kita memasuki materi mata kuliah hari ini, gitu kan. Sebelum masuki materi kuliah hari ini dan kemudian kita bisa praktek nantinya, itu kan yang teman-teman sangat inginkan gitu kan, bisa praktek Pak gitu. Padahal teori tanpa, praktek tanpa teori itu kan hanya ini, hanya kerja kelompok jadinya. Kita harus paham dulu gitu, karena ada istilah-istilah tertentu yang kita harus mengerti. Gitu. Dan ingat bahwa teman-teman ini kan mahasiswa ilmu komunikasi ya, S1. Jadi teman-teman ini tidak dirancang untuk menjadi vokasi gitu. Kalau vokasi itu hanya pelaksana. Teman-teman S1 ini juga harus tahu ngerti pelaksanaannya, tapi juga harus mengerti manajemennya dan harus mengerti tentang teori dasarnya gitu. Makanya di S1 kalau teman-teman perhatikan ininya kurikulumnya itu antara teori dengan praktek itu juga seimbang kan gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bicara dulu tentang apa itu media komunikasi gitu kan. Mungkin sebenarnya nggak banyak ini ya, sebenarnya nggak banyak yang baru gitu kan dari teman-teman yang pelajari di awal, di perkuliahan di awal. Sebelum saya jelaskan, ada yang kira-kira mau sukarela ini memberi masukan apa itu media komunikasi? Atau saya pilih? Media komunikasi itu media atau perantara untuk menyampaikan pesan. Boleh, tapi lebih bagus kalau kameranya sambil nyalakan ya Randy. Ada lagi? Oh iya Pak. Ada lagi yang lainnya? Atau saya pilih nih? Arina Santoso, yang dari tadi kameranya diarahkan ke lampu ini. Oke Arina, media komunikasi itu apa? Baik, Pak. Menurut saya hampir sama kayak Randy. Media komunikasi itu media atau pesan sebagai perantara untuk menyampaikan suatu komunikasi. Sebentar, media komunikasi itu pesan atau medianya? Harus ini dong. Pesannya. Hah? Kalau media itu pesan atau perantaranya untuk menyampaikan komunikator ke komunikan. Pesan atau perantara? Pilih salah satu. Perantara. Kalau media perantara. Oh, perantara. Oke. Tasya gimana Tasya? Ini Tasya masih ngantuk nih. Media komunikasi apa? Kalau menurut saya, media komunikasi adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator ya Pak, ke halayak, ke masyarakat. Oke. Sekali lagi, biar jadi menarik ini. Adam. Ini Adam tadi nggak bersuara, nggak muncul juga kameranya. Oh, ini baru ini. Baru bangun Pak, mohon maaf. Media komunikasi itu apa Adam? Media komunikasi itu adalah semacam alat untuk komunikasi yang modern, Pak. Contoh? Telepon, laptop, televisi, seperti itu, Pak. Oke. Jadi gini teman-teman. Hari ini kita akan belajar banyak kita akan refresh dulu ya kan. Apa itu media komunikasi, apa itu komunikasi interpersonal, apa itu interpersonal mediated communication, mass media gitu. Sebelum kita bicara media konvergensi. Gitu. Media konvergensi ini adalah
kenyataan yang harus teman-teman hadapi nanti. Ya sebenarnya sudah kita hadapi sekarang gitu kan. Kita akan restart dulu dari awal gitu kan. Kalau teman-teman pelajari dulu mungkin di semester 1, semester 2, komunikasi itu adalah proses menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan gitu kan. Lalu terjadi feedback di antara keduanya. Artinya kalau ada hal itu baru bisa disebut komunikasi kalau ada feedback gitu kan. Komunikasi dua arah. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, si Sally ini sedang melamar magang gitu kan, ke Trevor. Namanya nama luar negeri, nggak apa-apa ya, belum sempat saya ganti. Ini magang ini juga nanti akan teman-teman hadapi di semester 6. Nah dia ngomong ke si Trevor, so how can I get an internship at the Daily Show gitu kan. Ini pesannya. Ya. Medium pesannya itu sampai ke si Trevor, ini melalui udara. Gitu. Nah, kemudian ada jawaban dari si Trevor. They post internship on Viacom website. Mereka memposting tentang magang itu di websitenya Viacom. Viacom ini tempat kerjanya si Trevor ini. Tapi I will put in a good word for you. Tapi aku akan merekomendasikanmu gitu kan. Nah, pesannya ini sampai lagi ke si Sally. Inilah yang disebut dengan komunikasi. Ketika pesannya ya melalui medium, entah apapun itu mediumnya, itu sampai ke penerima pesannya, ya. Ketika dari komunikator sampai ke komunikan, kemudian terjadi feedback. Gitu. Nah, yang jadi problem adalah komunikasi ternyata di era saat ini tidak sesimpel ini. Ini mungkin teori-teori basicnya seperti ini ya. Tapi ternyata juga ada proses-proses lain, ada noise juga. Ya, noise itu gangguan. Misalnya ketika kalian ngobrol di lokasi pabrik misalnya, pabrik yang sedang produksi, ya. Kemudian ada suara-suara keras, ada orang ngelas, ada orang mukul palu, ada orang pakai gergaji mesin, gitu ya. Itu pesannya kadang nggak sampai, bisa juga salah. Nah itu disebut dengan noise. Mungkin kalau teman-teman tahu, kalau yang sering nonton reality show sering nemu ada semacam kayak kuis, ya kan? Mereka dikasih headset pesertanya, ada musik kencang berbunyi, tapi mereka suruh berkomunikasi. Yang lucunya nanti akhirnya adalah pesannya kadang nggak sama ketika sudah melewati beberapa orang. Nah itu noise, gangguannya. Nah, proses komunikasi ini jadi lebih rumit lagi ketika di masa sekarang. Gitu kan. Contoh ketika kita sedang ngobrol di ini ya, ketika kita sedang ngobrol di Zoom seperti sekarang ini, maka kira-kira yang terjadi adalah media komunikasinya pakai apa? Ada yang mau mengusulkan jawaban? Sambil saya nge-mute yang baru masuk. Ini sudah saya rekod belum? Apa, Pak? Ketika kita berkomunikasi seperti saat ini, ya, ketika kita berkomunikasi melalui Zoom seperti saat sekarang ini, menurut teman-teman yang menjadi media komunikasinya itu apa? Zoom-nya, Pak. Aplikasinya. Aplikasinya oke. Zoom-nya, Pak. Kalau menurut saya internetnya, Pak. Internetnya oke, bisa Mas Akal. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Kira-kira komunikatornya kalau dalam kelas saat ini ya, dalam kelas yang kita sedang hadapi saat ini, kira-kira komunikatornya siapa? Pak Gupu. Oke. Pesannya apa? Pesannya itu, Pak, yang via suara itu. Materi. Pesannya mata kuliah hari ini, Pak. Nah, pesan ini ya. Pesan suara saya ini kan data analog gitu kan. Data suara saya kan analog. Dia dirubah ke digital, kemudian dikirim via internet, kemudian dijadikan analog lagi sampai ke speakernya kalian, kemudian jadi berbunyi. Ya, itu melalui proses encoding dan decoding. Ya.
Karena suara saya ini kan nggak bener-bener dikirim ke kalian gitu kan. Suara saya kan di beda speaker, beda lagi kan suaranya. Gitu. Mungkin ada yang pakai speaker 100 ribuan gitu kan, suaranya agak cempreng-cempreng gimana gitu. Kalau pakai speaker 1,5 jutaan agak ngebasnya muncul gitu dan sebagainya. Nah itu proses encoding dan decoding. Nah encoding dan decodingnya dibantu oleh aplikasi namanya Zoom. Itu proses encoding dan decodingnya. Salurannya internet. Gitu. Jadi benar tadi yang dia ngomong kalau salurannya adalah internet. Ya, Zoom-nya bukan saluran. Zoom itu untuk membantu encoding dan decoding. Dia aplikasi yang membantu encoding dan decoding. Salurannya internet. Kalau misalnya saya punya Zoom, aplikasi Zoom, Adam punya aplikasi Zoom, tapi nggak ada internet, maka kan pesan saya nggak sampai ke Adam. Karena salurannya nggak Iya, terkoneksi. Gitu. Walaupun alat encoding dan decodingnya ada. Sama-sama punya, tapi salurannya nggak ada. Nah, ketika nanti misalnya di tengah perkuliahan ini kemudian ada gangguan sinyal, misalnya saya kan pakai Bayu nih kan ya, Telkomsel Bayu kan dari kemarin kan gangguan terus ya. Tiba-tiba saya terputus, maka itu namanya noise. Gitu. Ya kan? Ada noise yang membuat pesan saya akhirnya nggak sempurna diterima oleh teman-teman. Misalnya patah-patah gitu, atau sama sekali nggak terdengar, itu noise. Nah, ketika teman-teman menjawab pertanyaan saya, ya kan, menjawab pertanyaan saya tadi, kemudian teman-teman ngomong, oh iya Pak ngerti, itu feedback namanya. Itu proses komunikasi. Proses komunikasinya sama sebenarnya kalau teman-teman perhatikan dengan model yang pertama, si Sally dengan si Trevor tadi. Cuma dia lebih rumit, Mas, banyak tahapan yang dilewati gitu kan. Dia melalui medium yang kalau yang Sally sama Trevor tadi medium yang dipakai adalah udara, encoding dan decodingnya adalah pita suara. Ya. Sekarang medium komunikasinya lebih rumit lagi, yaitu internet. Nah, kemudian yang kedua, nah ini ada sebuah model gitu kan. Ketika pesannya itu disampaikan oleh sebuah kelompok organisasi, perusahaan, ya, Net TV, MNC Group, pemerintah, gitu kan. Kemudian pesannya itu disampaikan melalui televisi, melalui internet, melalui koran, kemudian sampai ke kalian, kemudian ada feedback melalui saat pembaca. Ini apakah tetap bisa disebut sebagai komunikasi? Iya. Kalau pesannya, kalau tadi kan komunikatornya saya nih, komunikasinya kan kalian teman-teman, ya kan? Kalau komunikatornya itu merupakan sebuah perusahaan media, misalnya televisi, MNC, Net TV, kemudian pesannya disiarkan, kalau tadi kan kita pakai internet, kemudian disiarkan melalui YouTube misalnya, atau melalui televisi, ya, kepada kalian pesannya. Misalnya ada sebuah pesan mengatakan begini, Indonesia sudah punya vaksin, sekarang seluruh warga Indonesia harus vaksin pada tanggal sekian, misalnya pesannya seperti itu. Kemudian kalian komplain, lupa kalau tanggal segitu saya ada acara Pak. Komplain ke presiden misalnya dan sebagainya. Kira-kira itu apakah tetap sebuah proses komunikasi? Iya. Termasuk. Iya, yang Iya Pak, karena masih berkelanjutan. Ingat bahwa kata kunci dari komunikasi adalah ada pengiriman pesan, ada feedback, kan gitu. Pesannya terkirim, kemudian ada diterima, kemudian ada feedback. Tetap ini masuk komunikasi, tapi ya, ini masuk ke mass communication, komunikasi massa. Dapat kan kemarin di semester 1 apa 2 ya? Apa 3 ya? Saya lupa. Komunikasi massa dapat kan? Dapat. 1 ya? Iya Pak. Dapat, Pak. Nah, inilah yang disebut dengan komunikasi massa. Ketika sebuah otoritas tertentu, gitu kan, ketika sebuah organisasi tertentu, dia mengkomunikasikan pesannya kepada komunikan, gitu. Kemudian ada feedback, itu komunikasi massa. Cuma yang harus jadi catatan bahwa
pesan apa yang disampaikan, apa yang tidak dan harus disampaikan itu melalui rapat redaksi. Itu komunikasi massa. Ya, komunikasi massa oleh media massa. Apakah komunikasi massa yang bisa dilakukan oleh bukan selain media massa, Pak? Bisa. Kalau dulu contoh-contohnya di era saya itu misalnya ceramah dari seorang kiai kepada jamaahnya. Itu komunikasi massa, tapi bukan media massa. Dia bukan di media massa karena tidak ada penanggung jawabnya. Apa yang disampaikan oleh dia, apa betul atau enggak ada penanggung jawabnya. Tapi ketika itu dia media massa, maka ada redaksinya yang bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan, apa yang diberitakan. Nah, kita perumit lagi. Kuliah itu kan harus rumit ya. Nah, ini perbedaannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu kan. Nah, ada beberapa komunikasi gitu. Saya jelaskan tadi. Kalau saya tadi Sally dengan Trevor itu sebutannya adalah komunikasi interpersonal. Gitu kan. Kemudian saya dengan teman-teman ini komunikasi, misalnya saya dengan Adam berdua aja. Nah, itu mediated interpersonal communication. Komunikasi interpersonal yang dimediasi oleh bantuan alat. Nah, kemudian juga mass communication, komunikasi massa. Nah, kalau di interpersonal communication, ya kan, sama di mediated interpersonal communication, ini source-nya, sumbernya, komunikatornya ini seseorang, an individual, berarti seseorang gitu kan. Tapi kalau di mass communication, ini seseorang atau or more organization, lebih apa ya, lebih banyak sebuah organisasi. Organisasi itu bisa macam-macam ya, bisa perusahaan, bisa redaksi, bisa dan lain sebagainya. Nah, proses encodingnya kalau dalam komunikasi interpersonal itu ada di kepala masing-masing. Proses encodingnya ada di kepalanya si Sally atau si Trevornya itu. Mediated interpersonal communication sama. Proses encodingnya terjadi di kepalanya. Tapi ketika itu sudah mass communication, itu biasanya take place in organization using technology. Biasanya terjadi proses encodingnya itu terjadi dalam skala organisasi. Teman-teman tahu ya, ketika koran mau terbit, ketika majalah mau terbit, ketika berita mau naik, itu kan ada sekumpulan, ada sebuah organisasi yang mengaturnya, ada redaksinya yang mengaturnya. Apa yang harus jadi berita hari ini, apa yang harus menjadi berita esok. Itu proses encodingnya terjadi di situ. Transmitternya, ya kan, kalau di komunikasi interpersonal itu menggunakan pita suara, gitu kan. Kalau di mediated interpersonal communication, dia menggunakan pita suara tetap, tapi dibantu oleh teknologi. Sama juga dengan mass communication. Channelnya, ya kan, salurannya, kalau di interpersonal itu menggunakan udara, kalau di mediated interpersonal communication itu menggunakan udara dan teknologi. Ya kan. Nah, ini yang menjadi menarik. Gitu. Kalau di interpersonal communication, ya, it can be one person or other few individual in the same location. Itu bisa satu atau lebih orang yang berada di lokasi yang sama. Ketika misalnya kelas yang kita offline, saya ketemu teman-teman di kelas, kemudian dalam satu ruangan yang besar, itu bisa disebut interpersonal communication. Ya. Tapi ketika mediated interpersonal communication, ya kan, ketika interpersonal communication yang dimediasi oleh teknologi, ini bisa berada di beberapa lokasi. Kayak sekarang yang kita lakukan ini kan teman-teman berada di lokasinya masing-masing. Mungkin ada yang di kampus, nebeng wifi, tapi ada yang di rumahnya, ada yang di kosannya, ada yang di rumah saudaranya, ada yang di wifi ID, gitu kan, macam-macam. Nah, mass communication lebih luas lagi, malah lebih lebar lagi, ya, lebih banyak tempat, gitu kan. Decodingnya sama, ya. Kalau di interpersonal tuh di kepala, ya kan. Kalau di mediated communication sama mass communication itu di teknologinya. Nah, cuma feedbacknya yang berbeda. Kalau di interpersonal communication dan mediated interpersonal communication, ini feedbacknya langsung. Saya tanya, teman-teman bisa langsung jawab. Walaupun sebenarnya kalau kita komunikasi melalui Zoom ini, ada delay sekitar 1 sampai 2 detik gitu kan. Nah, kalau di mass communication, apalagi yang melibatkan media massa, mass media, ini pasti delay, karena lama ya, surat pembaca nggak langsung dijawab. Kalau nggak viral, biasanya nggak dijawab gitu kan.
Nah, noise-nya bisa macam-macam. Kalau di mass communication ini biasanya tentang teknologi. Nah, kita persulit lagi. Kita persulit lagi. Kalau berarti media massa termasuk mass communication, Pak? Iya, benar. Ya. Pertanyaannya, sosial media itu apa? Ada yang menjawab? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ini jawaban ini dari kelas sebelumnya ya. Ini saya hapus dulu, bentar, biar kalian nggak bingung. Oke, ada yang mau urun rembuk gitu ya, diskusi? Menurut saya sosial media itu adalah tempat antara individu atau individu dengan kelompok untuk berkumpul melalui suatu media. Oke, kalau media massa? Kalau media massa adalah tempat untuk berbagi informasi, Pak. Kayak seperti itu. Sebenarnya ya sama kayak sosial media bisa berbagi informasi, cuma sifat media massa ini hanya gak ada feedback dari komunikannya, Pak. Oke, menarik. Yang lainnya, silakan. Ini di belakang-belakang pada tidur atau gimana kok nggak muncul? Ayo. Kalau media massa itu satu arah gitu, Pak. Enggak, kan tadi ada feedbacknya walaupun lama. Tadi kan kita di kolom tadi kita ketahui kalau media massa ada delay gitu. Kalau sosial media. Kalau sosial media tuh biasanya feedbacknya bisa terjadi langsung. Oke. Yang lainnya ada pendapat? Media massa cangkupannya lebih luas, Pak, dan juga bukan kayak pribadi. Kalau sosial media itu bisa antar individu, itu berkomunikasinya itu antar individu, bukannya untuk masyarakat lebih luas. Tapi jargonnya Facebook itu connecting people gitu kan. Connecting people across the world gitu kan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ya antara media massa dengan sosial media, ya kan. Kita tahu bahwa media massa itu mediumnya, perantaranya, gitu kan. Channelnya dia menyebarkan informasi itu kan melalui teknologi, gitu kan. Internet, kemudian banyak teknologi yang dipakai. Sosial media, iya, encoding, decoding dan sebagainya terjadi di teknologi, juga terjadi di internet. Nah, yang menjadi pembeda kalau media massa ini dua-duanya bisa sama-sama mass communication ya, bisa sama-sama jadi komunikasi massa. Di sosial media biasanya ada kalau saya nyebutnya micro celebrity gitu. Ada mikro celebrity yang muncul yang bisa menjadi POL gitu kan, public opinion leader. Kalau orang komunikasi dulu nyebutnya opinion leader. Tapi sekarang kan ngetrennya kan para headhunter itu nyebutnya kan POL gitu, public opinion leader. Kalau bahasanya kalian mungkin selebgram, seleb tweet, YouTuber gitu. Itu kan public opinion leader. Sering terjadi kan ya. Misalnya ini di Jember. Di Jember ini si selebgram kuliner gitu. Jadi kan ada beberapa akun. Ada makanan anak kos Jember, ada foodies Jember, ada kuliner Jember dan sebagainya. Nah, ketika ketiga-tiganya ngomong tempat makan ini enak, ramai. Ketika salah satu ngomong tempat makanan ini nggak enak, mahal, nggak ramai, sepi tempat makannya. Itu yang disebut dengan public opinion leader. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira opini yang disampaikan, bukan opini, pesan yang disampaikan oleh micro celebrity ini, public opinion leader ini dengan media massa, bisa lebih dipertanggungjawabkan yang mana? Iya. Ada yang mau menjawab? Ketika ada sebuah pesan gitu, pesan
pesan informasi tentang suatu gitu. Di TikTok deh, di TikTok kan teman-teman sekarang kan zamannya TikTok ya. Era Facebook mungkin sudah nggak relate. Di TikTok itu kan sering ada kan video-video FYP yang mengatakan bahaya, misalnya nih, bahaya vaksin itu bisa gini 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 gini. Kemudian di media massa muncul berita juga. Kenapa kita harus vaksin? Misalnya. Kira-kira yang bisa dipertanggungjawabkan informasi yang muncul di media massa atau yang muncul di sosial media, di TikTok? Iya, Kalau menurut masa. saya di media massa, Pak. Ya, oke. Kenapa kok di media massa bisa lebih dipertanggungjawabkan? Karena ada organisasi di belakangnya, ya kan? Ada redaksi di belakangnya yang membuat, ya, yang mengolah informasi, memvalidasi informasi itu muncul. Mungkin terus muncul pertanyaan, Pak, gimana kalau media massa yang salah ya benar sosial media? Bisa terjadi. Gitu. Tapi 80% lebih masuk akal, lebih bisa dipertanggungjawabkan di media massa. Makanya jangan perlakukan sosial media sebagai sumber informasi seperti Anda memperlakukan media massa. Begitupun sebaliknya. Gitu kan. Sialnya kan kita terjebak di situ ya. Kita kadang, oh saya ini dapat share dari grup WA sebelah gitu kan. Grup WA sebelah, oh ini pasti benar. Padahal itu dari sosial media. Sosial media itu tidak bisa dipertanggungjawabkan redaksinya, tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Terus bagaimana dengan media massa yang punya sosial media, Pak? Wah, ini jadi makin rumit ya. Makanya disebut media konvergensi nanti kalau kita bahas. Ya berarti kalau misalnya CNN punya TikTok atau punya Instagram, ya informasinya berarti ikut statusnya dia di awal sebagai media massa. Gitu. Paham ya bedanya? Walaupun teknologinya sama ya. Teman-teman bisa bikin video YouTube, taruh di YouTube bisa. Ya, CNN bikin video, bikin berita, taruh di YouTube juga bisa. Mediumnya sama, mediumnya tempat pesannya itu disampaikan, ya, informasinya itu disampaikan itu bisa sama. Tapi bukan kelasnya ya. Tipenya mereka beda, sosial media dengan media massa. Media massa pun kalau ada problem, misalnya beritanya salah, maka dia bertanggung jawab. Tapi kalau seseorang di sosial media melakukan blunder, kesalahan, maka dia sendirian. Gitu. Apa kasus yang paling dekat ya? Oh, kemarin ini seorang ibu-ibu yang maki-maki anaknya Reza Arab. Yonglek, anaknya Reza Arab, Yonglek. Jadi si Yonglek itu kan ini kan ya video klipnya terindikasi plagiat video klip Korea gitu. Kemudian ada ibu-ibu komen, wah pantes nih apa gini. Intinya dia maki-maki sih. Kemudian ngomong gitu. Anaknya anak haram, lahir dari lonte gitu. Sorry kasih. Kemudian dipermasalahin nih sama si yang Lex. Apakah boleh dipermasalahkan? Boleh. Boleh. Gitu. Karena ingat ada aksi, ada reaksi. Teman-teman bertanggung jawab atas apa yang teman-teman lakukan di sosial media. Kalau media massa punya redaksi yang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kalau teman-teman di sosial media, maka teman-teman sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang teman-teman lakukan. Sosial media ini bukan wilayah terpisah dari kehidupan nyata. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang teman-teman lakukan di sosial media itu nggak ada tanggung jawab realnya di dunia nyata. Banyak kasusnya sudah membuktikan. Dilaporkan ke polisi, ditangkap polisi karena ujaran kebencian dan sebagainya. Si ibu-ibu tadi ini nggak tahu bahwa aksinya dia memaki-maki si Yonglek ini punya reaksi yang dia akan menimbulkan kebencian. Bahkan dia dibonti kan, dibonti itu dipasang apa ya, bonti itu apa ya bahasa Indonesianya, hadiah gitu kan, 130 juta kalau nggak salah. Ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Gitu. Ketika kita melepas sesuatu ke sosial media, kita ngupload foto, kita ngupload video, kita ngupload teks misalnya, teman-teman harus siap dengan reaksinya. Gitu. Makanya nggak bisa ketika teman-teman melepas sesuatu, ngeposting sesuatu ke sosial media, kemudian teman-teman nggak mau dapat reaksi apapun, nggak bisa. Ada aksi, ada reaksi. Ketika ada komunikator, ada komunikan, gitu. Ada feedback pastinya. Feedbacknya bisa macam-macam, bisa keras sekali kan di sosial media itu. Dan rata-rata orang Indonesia ini kan hanya garang di sosmed kan, makanya dikasih penghargaan oleh Microsoft sebagai
netizen paling barbar gitu kan sedunia. Ketika ditemui ya kain-kain gitu kan, diem gitu. Salah, mohon maaf, saya kilaf gitu. Nah, makanya tips dari saya, seperti yang dikatakan oleh si Coki Pardede gitu, di sebuah podcast dia bilang bahwa sosial media itu it's not fucking diary. Sosial media itu bukan diarinya teman-teman. Bisa gunakan teman-teman untuk gunakan sebagai diary, tapi harus ada responsibility terhadap apa yang kalian posting di situ. Nah, begitu. Oke, kita next. Ini jadi panjang. Nah, yang jadi unik, saya tadi kepanjangan ya di sosial media. Nggak apa-apa, ini mengingatkan biar kalian teman-teman nggak terjebak di kasus-kasus konyol kan gitu. Kasihan kalau masuk penjara gitu. Ya lainnya, kok masuk penjara Pak? Oh, saya membunuh, saya korupsi. Terus ada yang masuk penjara. Kamu kenapa? Posting kebencian di Facebook itu kan nggak keren sekali kan. Sedih sekali. Nah, kemudian ada proses namanya audience fragmentation. Ini yang mungkin teman-teman nggak rasakan, gitu kan. Kalau dulu ketika kami bicara mass communication, komunikasi massa, gitu. Waktu dulu ketika jam 8 malam ada Dunia Dalam Berita, yang isinya Pak Harmoko ngomong harga bawang merah 1 kilo, itu 2.000, maka se-Indonesia pesan yang diterima sama. Gitu. Ketika jam 10 pagi ada berita, ada siaran liputan Pak Soeharto mancing, maka se-Indonesia dapat pesan yang sama Pak Soeharto mancing. Gitu. Mungkin teman-teman nggak relate ya, karena sekarang kan pilihannya banyak. Dulu ketika kami hanya pilihannya TVRI. Nah, namun yang terjadi sekarang, ada fragmentasi audiens. Pesannya apa yang diterima oleh teman-teman, kemudian pesan itu isinya apa, itu berbeda tiap orang. Bahkan, per tiap individu, itu di crafting sesuai kebutuhannya teman-teman. Demand-nya teman-teman di mana. Itu yang berbeda. Sorry, bisa berbeda-beda. Saya bisa dapat pesan yang berbeda hari ini dengan Alvin misalnya. Bisa berbeda ya pesannya, informasinya didapatnya. Itu namanya audio fragmentation. Yang disesuaikan, ya kan? Yang ditargetkan sesuai based on background and lifestyle in order to send them message targeted to their specific characteristic. Gitu. Jadi memang benar-benar bisa, ya kan? Secara spesifik karakteristiknya, secara karakteristik orang apa, pesan itu muncul. Pengen bukti? Misalkan teman-teman buka YouTube, gitu kan, kemudian halaman pertama yang muncul dari YouTube itu kan teman-teman screenshot pakai HP aja, terus dikirim ke grup WA. Kita lihat apakah ada yang sama di grup WA ini ya, di grup WA kelasnya kali ini. Saya tunggu, saya kasih waktu 2 menitan. Jadi tugasnya silakan teman-teman buka YouTube, ya, buka aplikasi YouTube, buka aja apa yang muncul itu kalian screenshot. Gitu. Biasanya kan kalau buka YouTube kan ada 2 sampai 3 video YouTube yang direkomendasikan gitu. Nah, silakan teman-teman screenshot kemudian kirim ke grup WA kelasnya kita. Belum ada yang masuk ya? Itu Pak. Sudah.
Oke, kita lihat. Oke. Ada yang apa namanya? Trendingnya itu Sabian, Sabyu Jagat. Oke. Ini masih trending ya Sabian sama Rose. Oke, boleh. Ada yang di YouTube-nya hari keempat pembekalan program kampus mengajar. Wah, serius sekali nih sama Tanah Papua di era Presiden Jokowi. Ini ada yang tentang olahraga, Ronaldo. Gitu. Ini kenapa Thailand? Jadi apa Thailand? Saya nggak ngerti. Sepak bola kayaknya ya. Kan? Ada yang aksi kejar-kejaran. Oke, ada iklannya nih. Ini apa? Sin, akhirnya main Hyper Yisun Sin bareng full team line up. Game itu Pak kayaknya Pak. Oh, game. E-sport ya? Ya. Ini sama Sabian. Oh, ini kolom trendingnya di set. NCT Dream, Sampang Kampung Vietnam. Wah, Cara Wijayanto sama Ari. Oke. Ada yang upgrade motor. Ada video mix Tengah Hati. Gitu. Ada Sabian Sabu Jagat lagi. Oke. Ada Mira Kaniria. Ini apa nih Mira Kaniria? Bokuro dan Sudaika, was given the movie. Oh. Ini Wibu nih. Kenaikel ya, oke? Coba teman-teman perhatikan bahwa di sini nggak ada yang sama, gitu kan? Oh ada ding, trendingnya sama nih. Oh kalau trending ya, kalau kolom trendingnya di screenshot sama. Tapi ketika di halaman awal teman-teman buka YouTube, dashboardnya itu berbeda-beda kan isinya. Ada yang surat Al-Waqiah, suka ngaji nih. Ada yang tentang BIS, ya kan? Ada yang tentang Super Junior. Ada yang Mbak Ibu sih. Nah, yang saya ingin sampaikan teman-teman bahwa ini adalah namanya media audience fragmentation. Jadi ada fragmentasi di audience. Jadi ketika kita bicara komunikasi massa, nggak bisa lagi kita bikin sebuah pesan satu untuk semua. Gitu kan. Nggak bisa lagi kita bikin iklan yang kita berharap bahwa di semua tempat itu berhasil kan gitu. Ada namanya audience fragmentation. Apa yang teman-teman sukai itu yang muncul di YouTube kan seperti itu. Kenapa kok YouTube harus melakukan audience fragmentation? Karena kalau YouTube hanya sebagai link index ya, bayangkan kalau YouTube itu hanya pokok yang baru diupload dimunculkan di awal, itu akan secepat apa sih galerinya YouTube itu berganti dashboardnya. Karena kan hampir jutaan video yang diupload setiap hari. Makanya videonya disesuaikan dengan kegemarannya teman-teman. Kalau yang suka K-pop, maka videonya video K-pop. Kalau yang suka ngaji, videonya video ngaji. Kalau yang suka bis, namanya videonya video bis. Kan gitu. Kalau yang suka anim, videonya video anim. Kan gitu. Ini namanya audience fragmentation. Makanya nggak bisa lagi di komunikasi massa itu teman-teman bikin sebuah pesan yang berharap semuanya bisa mengerti. Nggak bisa. Bahkan nanti kalau teman-teman ikut kelas saya di riset media dan big data, kita akan tahu bahwa ada kenyataan bahwa ada iklan yang benar-benar di-create gitu, untuk per orang, per individu. Itu ada 5.000 data point per orang, sehingga dia bisa bikin iklan yang benar-benar di-create untuk individunya. Contoh paling ekstrimnya gini, ketika teman-teman sedang searching di YouTube, misalnya review helm Arai tipe ini, nonton 1-2 video, maka tiba-tiba iklan di Facebook muncul iklan helm itu, ya kan? Di Instagram muncul iklan helm itu, di Tokopedia yang pertama kali muncul iklan helm itu, gitu. Itu namanya targeted ads, iklan yang tertargetkan. Jadi sekarang iklan yang muncul, kemudian konten yang muncul, itu memang diciptakan untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Namanya audience fragmentation. Nah yang jadi lebih rumit lagi ya, ini nggak gampang akhirnya. Ada yang namanya konvergensi media massa, mass media dan konvergensi.
Ada konvergensi media massa. Tapi kita harus belajar dulu ke awal. Kita kenal bahwa dulu ada media komunikasi yang bentuknya analog, ada yang bentuknya digital. Ini sama-sama bisa memutar musik. Vinyl dengan CD sama-sama memutar musik. Tapi vinyl itu analog, CD itu digital. Kenapa seperti itu? Karena analog ini masih mengandalkan frekuensi. Ya, masih mengandalkan frekuensi. Lagu yang berputar melalui piringan hitam, si vinyl ini berdasarkan guratan-guratan gelombang di piringannya. Sedangkan lagu-lagu yang kalian putar melalui VCD, itu menggunakan kode bit ya, yaitu 0 atau 1. Itu data digital. Kalau teman-teman mendengarkan radio masih menggunakan radio yang muter frekuensi 101.3 Prosalina itu analog. Tapi ketika kalian memutar Prosalina melalui aplikasinya, aplikasi Prosalina FM di Play Store, itu digital. Nah, analog dan digital ini adalah kenyataan yang harus kalian hadapi di generasi sekarang. Kalau dulu di masa saya ketika bicara media elektronik, ya televisi, radio, media cetak, koran, majalah. Nggak ada analog dan nggak ada digital waktu itu. Internet baru ditemukan. Nah, muncullah konvergensi media. Gitu. Jadi setelah ada audio fragmentation, kemudian ada analog dan digital, ada namanya konvergensi media. Apa ini? Ini ketika media komunikasi, ya. Ketika media komunikasi itu bisa hadir dalam beberapa wujud. The ability of different media to easily interact with each other because they all deal with information in the same digital form. Contohnya apa, Pak? Contohnya televisi, TV. TV dulu, ketika saya ingin menonton televisi, maka saya beli televisi, saya beli antena dan booster. Ya. Antena dan boosternya saya pasang di bambu, saya pasang di sebelah rumah, kemudian saya searching sinyalnya di televisi, muncul semua televisi. Ada RCTI, Indonesia, TV. Kemudian muncul lagi. Saat ini, kalau teman-teman mau nonton televisi, teman-teman langganan IndiHome dulu, kemudian ada set-top box-nya itu kotaknya, harus connect-kan ke internet dulu, nonton, baru bisa nonton televisi. Syaratnya internetnya lagi nggak mati. Tiba-tiba, kalau ada pertandingan sepak bola, nih, misalnya Persebaya lawan Persija, tiba-tiba siarannya diblokir. Kalau mau nonton dengan pertandingan sepak bola itu, harus beli paket apa. Ya. Dan muncul lagi nih, kalau kamu ingin menonton siaran ulang, saya ketinggalan pertandingan sepak bola yang kemarin. Cari di YouTube, ketemu, tonton di YouTube. Itu konvergensi media namanya. Ketika media, gitu, format penyampaian pesannya nggak menggunakan hanya satu medium. Nggak hanya menggunakan analog aja, tapi juga menggunakan digital. Dan formatnya bisa macam-macam. Itu yang terjadi dengan kakak kelas kalian sekarang lagi magang. Mereka magang di kantor berita, ya memproduksi teks, ya, berita teks gitu. Tapi tugasnya mereka, ini lucu nih, tugasnya mereka, 1 bikin fotonya, 2 bikin teks beritanya, 3 bikin video pendeknya, 4 bikin postingan Instagramnya. Gila nggak tuh? Dulu zaman saya itu dilakukan oleh 4 orang yang berbeda, sekarang dilakukan oleh 1 orang yang sama. Kenapa kok seperti itu? Itu namanya konvergensi media. Ya, ketika media massa ini menggunakan berbagai macam saluran untuk menyampaikan informasinya. Kalau teman-teman perhatikan, Humas Unmu Jember misalnya, kalau ada pengumuman UTS tanggal berapa, maka 1 yang dikeluarkan adalah surat, ya kan? 2 broadcast via WA, 3 postingan Instagram, 4 video pendek di YouTube. Ya, ada 4 jenis media yang dipakai untuk informasi yang sama. Dulu ketika masa yang lawas, ketika masa analog, kalau berita yang namanya radio RRI misalnya menyampaikan informasi ya hanya bisa didengar melalui siarannya melalui gelombangnya itu analog dan itulah suara. Sekarang enggak. RRI itu punya aplikasi juga. Ya, siarannya bisa didengar secara digital 1, 2 juga ada videonya. 3 dia juga merilis berita teksnya sama dengan Prosalina. Prosalina itu wartawan Prosalina sekarang itu kalau bikin berita dia harus bikin report
secara audionya, yang kedua ada videonya juga, yang ketiga dia juga bikin report secara teksnya, yang keempat dia bikin postingan Instagramnya. Nah, relevansinya dengan saya apa, Pak? Relevansinya dengan teman-teman. Nanti ketika teman-teman melamar pekerjaan sebagai seorang wartawan, teman-teman dituntut bisa semua. Bisa ngedit audio, video, teks, grafis. Empat-empatnya sekaligus. Itu terjadi di kakak kelas kalian yang sekarang semester 6 kan mereka lagi magang MBKM. Ada yang di Times Indonesia, ada yang di Radar Ijen, ada di Indika Radio, ada di Akbar FM, ada yang di Yayasan di Bondowoso sana. Kerjaannya apa? Sama. Sama-sama memproduksi berita dengan konsep format output yang berbeda-beda gitu. Ya bikin teks, ya bikin video, ya bikin grafis, ya bikin audio. Sama juga dengan kasusnya podcast. Podcast dulu itu audio. Hanya audio. Fungsinya untuk didengarkan orang ketika commuting. Commuting itu apa ya, perjalanan dari rumah ke kantor. Tapi sekarang ada bentuk podcast yang bentuknya video kan gitu kan. Ada bentuk podcast yang bentuknya pendek-pendek itu per segmen gitu kan. Ada bentuk podcast yang diterjemahkan jadi teks gitu kan. Ini kan jadi unik sekali. Ini namanya konvergensi media. Nah, ada kunci, ada 3 Cs of media konvergensi. Yaitu yang pertama konten. Pada akhirnya batasan antara media koran, berita, media televisi itu jadi sangat tipis sekali. Sekarang radio juga punya kamera video, koran juga punya kamera video kan gitu. Ya, media televisi juga punya rekaman alat rekaman audio kan gitu. Ada 3 Cs of media convergence. Yang pertama konten atau pesan yang disampaikan. Ya, kemudian ada corporation, ada korporasinya, ada perusahaannya yang membuat dan mendistribusikan pesan. Dan yang terakhir ada komputer. Yaitu penggunaan komputer untuk memproduksi dan mendistribusi konten. Begitu. Ini 3 Cs. Bagaimana kita melihat media konvergensi. Jadi ada selain konten, ada korporasi, ada komputer. Sekarang itu semua pesan, semua media ya di-encoding dan decoding melalui komputer. Kemudian ditransmisikan ke banyak tempat melalui medium internet gitu. Yang menjadi pertanyaan, nah teman-teman siap nggak memproduksi pesan melalui medium komunikasi yang sedang sekarang mengalami konvergensi atau media konvergensi. Tuntutannya makin gede. Ketika kalian jadi wartawan koran, kamu juga harus bisa bikin live streaming. Ketika kamu bisa bikin teks, kamu juga harus bisa bikin video. Ketika kamu bisa bikin podcast, kamu podcastmu harus juga bisa live streaming dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini realita yang teman-teman hadapi saat ini. Gitu. Sebentar. Gimana? Bisa nggak? Kira-kira sanggup nggak? Insya Allah, Pak. Sebenarnya besar. Dulu itu sekolah ya. Akhirnya cerita dulu nggak apa-apa, ini gambaran. Dulu sekolah wartawan itu jelas jurusannya. Wartawan tulis, wartawan cetak, ada wartawan TV, dan wartawan radio itu dipisah jurusannya. Sekarang jadikan satu. Kenapa? Karena ada konvergensi media ini. Semuanya dikemas dalam satu package. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Kita punya live streaming kemarin sukses. Akhirnya setelah banyak tambal sulam ya, kita akhirnya bisa bikin live streaming 9 hari berturut-turut soft skill. Jadi saya pikir udah bisa lah buat praktek. Kemudian kita juga ada lab podcast. Kita ada satu set yang ready, walaupun bisa tambah satu set lagi karena mixer audio kita juga bisa dipakai untuk podcast. Nah, sekarang jadi pertanyaannya teman-teman, kita ini ada jadwal ini ya, ada jadwal praktek.
ada jadwal praktek per hari itu hanya 10 orang. Hanya 10 orang kali 2. Jadi kemarin itu gini. Kalian berapa orang? Ya, 2 ya. Kisaran 34-an, Pak. 34, 35 kalau nggak salah, Pak. Kurang lebihnya. Nah, kemarin oleh kepala lab itu dikasih jam untuk praktek. Sebentar saja. Nah, ini. Ada 2 jam, 8.30 sampai 9. Kok sebentar sekali, 8.30 sampai jam 10. Wah. Satu jam 8.30 sampai jam 9, lama setengah jam. 9.30 sampai jam 11. 11 jam. Oh, 7.30. 7.30 sampai 9.00 ya. 1,5 jam ya. Kemudian ada 9.30 sampai 11. Nah, per sesi ini 10 orang. Sehari maksimal 2 kali. Artinya sehari maksimal ada 2 kali praktek. Artinya kalau teman-teman 32 ini mau praktek semua, maka harus 2 hari. Gitu. Nah, kenapa kok harus praktek sekarang, Pak? Satu, karena ketika teman-teman nanti sekarang semester 4 ya, ketika nanti teman-teman semester 6 kemudian magang, maka di sana di tempat magang kan sudah dituntut sudah bisa produksi. Padahal materi mata kuliah produksi itu di semester 6 juga. Kan jadi rumit ya. Karena itu saya kenalkan di semester 4. Minimal ketika nanti teman-teman magang punya bekal. Materi magang, materi prakteknya live streaming. Kita akan coba live streaming podcast. Podcast ini seharusnya punyanya Pak Heri ya, audio broadcasting. Tapi nanti teknisnya akan saya ajari dulu di semester 4. Jadi nanti ketika teman-teman semester 5 atau 6 itu teman-teman sudah ngerti teknisnya, tinggal nanti pendalaman kontennya. Oke. Nah, karena ini ada 32 orang, ya, ada 32 orang. Mau bentuk kelompok sendiri atau mau saya random? Manut dah, Pak. Kemarin kita waktu kontrak sepakat bentuk kelompok berapa orang? Atau belum saya bentuk ya? Saya kok lupa. Belum sepertinya, Pak. Belum ya? Oke, kita bentuk kelompok yang isinya 5 orang. Nanti kelompok ini akan terpakai terus untuk UTS, UAS, sekaligus sama praktek. Jadi sama bersama-sama terus. Nah, karena biar adil gitu kan. Biasanya kan yang jago-jago itu kan sukanya ngelompok dengan teman-temannya sendiri kan gitu kan. Makanya saya bagi rata aja biar adil. Kamis 4 Maret.
Dan sekarang tanggal 18 Maret. Oh, nggak bisa di download ini ya. Pak, mohon maaf. Sebentar lagi mata kuliahnya Pak Yono, Pak. Jam berapa? Jam 9.30. Oh, udah jam 9.31. Oke, gini. Tadi katanya kelas A jam 8. Oke, gini, teman-teman. Ya. Sebentar lagi akan saya bagi kelompok untuk praktek. Akan saya random aja. Nanti hari apa akan saya infokan lebih lanjut. Teman-teman, yang jelas per hari itu ada 20 orang. Dan prakteknya kapan? Nanti prakteknya selanjutnya. Nah, untuk tugasnya teman-teman agar lebih mengerti tentang media konvergensi, silakan cari contoh media massa yang menerapkan atau yang menerapkan media konvergensi. Cari contoh. Ya. Kalian cari contoh siapa medianya apa, kemudian tulis dalam sebuah paper, 1 atau 2 halaman, kirim ke email, kirim ke link Google Form. Jadi link Google Form-nya akan saya kasih ya. Gitu. Paling lambat saya tunggu minggu depan kita tanggal 18 lagi. Berarti saya tunggu tanggal 24. Oke? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sayang sekali harus berhenti di 1 jam, padahal jatahnya kalian itu kan 2,5 jam untuk kuliah. Mungkin ya 1,5 jam lah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk absensinya nanti saya ambil dari rekotannya Zoom aja. Jadi kalau yang nggak direkod login lebih dari 20 menit, saya anggap tidak masuk gitu aja. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.